Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supriyadi Jupri dengan NIM di 0312111035. Hari ini saya akan mereview materi pekan 6 tentang kelembagaan dalam masyarakat maritim. Masyarakat maritim yaitu desa laut. Konsep kelembagaan disamakan dengan pranata yang memiliki arti atau sama dengan kesatuan dari unsur-unsur organisasi, norma atau aturan dan bidang-bidang kegiatan tertentu diwadahi dan diatur dalam suatu masyarakat atau segmen-segmen masyarakat. Kelembagaan tradisional yang bertahan dalam kebanyakan kelompok etnis di dunia termasuk masyarakat maritim, yakni yang pertama, kelembagaan ekonomi atau economic institution adalah suatu lembaga yang memiliki kegiatan di bidang ekonomi demi terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Yang kedua yaitu kelembagaan kekerabatan atau kinship atau domestic institution, yaitu hubungan antara tiap entitas yang memiliki asal silsilah yang sama, baik melalui keturunan sosial maupun budaya masyarakat maritim. Yang ketiga itu kelembagaan agama dan kepercayaan atau religious institution. Yang keempat, kelembagaan politik, yaitu political institution atau bagaimana cara masyarakat maritim dalam menjual, berbagi, dan menangkap dan memanfaatkan hasil dari laut. Selanjutnya itu adalah norma atau aturan ekonomi masyarakat maritim. Yang pertama, hak dan kewajiban. Yang kedua, tata cara berproduksi, distribusi, dan konsumsi. Yang ketiga, tata cara pengkreditan. Yang keempat, aturan hasil bagi. Yang kelima, aturan pinjam meminjam dan tolong menolong dalam kelompok. Yang keenam, kekompakan, kerajinan, kepatuhan, kedisiplinan, loyalitas, dan saling mempercayai. Selanjutnya itu adalah pola tindakan atau praktik ekonomi masyarakat maritim. Yang pertama, berangkat ke dan pulang dari lokasi penangkapan. Yang kedua, mengoperasikan berbagai tipe-tipe alat tangkap seperti jaring, pancingan, dan lain-lain. Yang ketiga, memperbaiki perahu, mesin, dan alat-alat produksi. Yang keempat, mengolah hasil tangkapan. Yang kelima, memasarkan hasil tangkapan. Yang keenam, bagi hasil pendapatan. Yang ketujuh, penjatahan dan konsumsi hasil atau pendapatan. Selanjutnya itulah keterkaitan kelembagaan ekonomi dengan kelembagaan lainnya. Yang pertama, kelembagaan atau pranata ekonomi dalam kurung kelembagaan ekonomi banyak terarahkan dan dikirakan dengan prana atau kelembagaan lainnya atau jati tidak otonom. Yang kedua, dalam penyediaan anak buah anggota, kelompok direkrut dari anggota kerabat, teman, orang sekampung atau sedesa. Yang ketiga, diperlukan sistem kepemimpinan dalam kurung tradisional atau modern dalam pengelolaan aktivitas, usaha ekonomi nelayan atau pelayaran, contohnya kapten. Selanjutnya itu adalah peran kelembagaan dalam perekonomian.
Pembangunan lembaga bisa terdiri dari pemerintah, pelaku usaha, dan anggota komunitas. Peran penting kelembagaan dalam ekonomi adalah sebagai sarana untuk menurunkan ketidakpastian atau mengubah menjadi risiko. Peran lembaga terhadap perekonomian tersebut terkait dengan kondisi pasar yang ada. Jika kondisi pasar sudah terbuka dan terintegrasi, maka peran kelembagaan dalam mendorong perekonomian menjadi besar. Jadi perlu diperhatikan mengenai pembangunan lembaga yang dapat mendukung berkembangnya pasar. Selanjutnya yaitu tradisi dan kelembagaan masyarakat dalam pengolahan sumber daya pesisir dan laut. Yang pertama itu adalah karo kahia atau memanggil lumba-lumba. Yang kedua, pola show atau rumah obat. Yang ketiga, jere atau kuburan leluhur. Yang keempat adalah kofa atau metode penangkapan ikan. Yang kelima, saihu atau pemimpin nelayan dalam suatu pelayaran. Selanjutnya itu adalah kelembagaan pesisir. Kelembagaan masyarakat pesisir di antara ahli atau sarjana sosiologi belum ada kata sepakat perihal istilah Indonesia yang tepat untuk social institution. Beberapa istilah telah dikemukakan antara lain pranata sosial dan bangunan sosial. Dalam tulisan ini dipakai istilah lembaga kemasyarakatan. Oleh karena itu, istilah ini lebih menunjuk suatu bentuk dan sekaligus juga mengandung pengertian-pengertian yang abstrak perihal adanya norma-norma dan peraturan-peraturan tertentu yang menjadi ciri lembaga tersebut. Menurut Gillen dan Gillen, kelembagaan di dalam kelompok masyarakat mempunyai beberapa ciri umum, yaitu 1. Suatu organisasi, pola-pola pemikiran, dan pola-pola perilaku yang terwujud dalam aktivitas kemasyarakatan dan hasil-hasilnya. Yang kedua, yaitu suatu tingkat kekekatan tertentu merupakan ciri semua lembaga kemasyarakatan. Yang ketiga itu mempunyai satu atau beberapa tujuan tertentu. Yang terakhir mempunyai suatu tradisi tertulis atau yang tidak tertulis. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.